Maaf teman-teman, saya baru keingatan ada soal pernyataan ya sama pertanyaan itu ada yang salah. Iya, Kang. Itu ada option seharusnya tidak ditulis tidak ya. Seharusnya tidak ada gitu ya. Tapi itu ada. Jadi itu mungkin dihapus aja yang kata tidaknya ya. Sudah ada yang selesai ya. Mantap. Alhamdulillah sudah, Kang. Alhamdulillah, oke. Mungkin meregangkan dulu tubuh ya. Kalau udah selesai mah coba di apa ya?
Saya kalau habis ujian itu kan minum dulu atau apalah. Mantap ya. Izin minum dulu ya Kang ya. Ya, monggo. Oke, tinggal semenit lagi ya buat teman-teman yang masih belum, silakan selesaikan jika sudah. Kalau misalkan masih ada yang belum juga nanti sampaikan aja. Kira-kira ini yang kurangnya di mana? Oke. Mantap ya. Nanti kita akan bahas ya. Semoga dengan menyelesaikan materi ini kita bisa mendapatkan pencerahan lah ya. Anissa juga mantap. Tadi juga banyak yang bilang gitu loh. Artinya materi ini tuh kadang memang menjadi hantu. Tapi ini ada dua loh di TPS kemarin 2019 itu muncul 2 soal garis dan sudut. Nah, mantap. Oke, kita end game dulu ya karena udah selesai semua. Terima kasih banyak buat teman-teman dan saya kasih apresiasi kepada Rian, Barik sama Tessa Dahlan. Dan untuk teman-teman yang memang masih merasa wah saya perlu menggampangkan di materi ini, jangan khawatir. Artinya ini bukan akhir dari segalanya, itu rankingnya itu ya. Bukan akhir dari segalanya. Jadi kalian jangan berkecil hati, tetap semangat dan karena memang di ujung-ujungnya adalah UTBK ya. Sip. Dan ternyata di sini nanti yang penting sih nanti UTBK sih. Kalau post-test itu kayak saya pengen ngebandingin sih gimana sih teman-teman mengertinya di bagian mana, kurangnya di mana. Nah, itu harapannya teman-teman ketika ada yang masih belum mengerti itu perlu dijadikan acuan untuk teman-teman bisa mengerti. Dipaskan. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam ke dalam sesi akhir. Sesi akhir tuh lumayan biasanya suka bagian-bagian yang antara happy atau sebenarnya itu memberatkan, apalagi kuantitatif gitu ya, karena kan kita perlu fokus yang tinggi. Nah, jadi saya akan mencoba perlahan-lahan, semoga teman-teman masih bisa mengikutinya, untuk garis dan sudut. Nah, garis dan sudut tadi saya mungkin saya nggak akan nanya-nanya gimana soalnya, tapi saya rasa saya udah ambil bisa kesimpulan teman-teman tuh ada yang masih kurang dari segi visualisasi ke sudut-sudutnya. Itu pertama, materi-materi itu juga masih ada yang kurang dan juga mungkin ada sebagian yang keliru gitu ya ketika menghitung. Mungkin ada yang lain nggak teman-teman soal tadi gimana? Ada yang susah atau enggak? Yang pernyataan itu kan? Pernyataan itu seharusnya sih ada, itu salah sih sebenarnya di bagian situnya ya. Terus coba bentar. Oh ya, Anissa silakan. Nanti pernyataan kita coba bahas. Nah, kita akan mulai ke bagian garis dan sudut. Jadi intinya ketika kalian ketemu ini mana itu? Ketika ketemu soal garis dan sudut, ya intinya kalian harus paham garis-garis sudut. Jadi kenapa sih bisa terbentuk sudut gitu kan? Pertanyaannya awalnya kenapa sih dapat garis sudut? Nah, ini kita bahas di garis-garis sudut. Itu kita akan membahas di sini. Terus yang keduanya sudut dalam segitiga karena banyak juga nih sudut-sudut terbentuk dalam segitiga gitu ya. Jadi dua hal ini aja yang kalian pegang, insya Allah kalian kalau mengerjakan soal sudut dan garis itu kayak lebih enak lah. Nah, kita akan masuk ke garis dan sudut. Jadi awalnya banget, dasarnya banget itu pertama saya sih pengen nyoba kenapa sih terbentuk sudut. Nah, sudut itu terdiri dari berapa garis sih kawan-kawan? Seminimalnya. Minimal ada 2 garis yang saling berpotong. Nah, minimal 2 garis, tapi walaupun sebenarnya garis lurus ini tuh sebenarnya bisa juga kan? 1 garis kan? Ah iya. Ya kan? Jadi sudutnya berapa? 180. Tapi normalnya kita tuh suka memiliki 2 garis gitu ya. Nah, jadi 2 garis, di mana garis pertama garis yang miring atau garis horizontal atau berapapun lah, pokok 2 garis. Nah, kira-kira ini alfa. Kalau misalkan ini mana lebih besar, alfa atau beta? Ayo. Mana yang besar, alfa atau beta yang lebih besar nilai dari sudut? Alfa. Yang mana? Oh. Garis Yang sama aja.
Sama aja. Nah, hati-hati ya. Karena suka keliru nih. Definisi tadi kan artinya ketika garis dengan kedua garis membentuk sudut. Ternyata garis ini sama nih. Dia satu garis nih. Ada satu garis yang sama dengan garis horizontal yang sama. Artinya ketika kayak begini ya udah pasti nilainya sama gitu kawan-kawan. Misalkan kita buat ini garisnya sama ke atas gitu ya. Terus saya buat dua garis horizontal. Sudut ini sama sudut ini sama nggak? Sama karena dia sudut ini terbentuk dari garis miring ini sama horizontal. Sedangkan sudut ini terbentuk dari garis miring yang sama dengan horizontal juga. Artinya nilainya sama gitu. Itu sih inti dari sudut pertama. Oh ya monggo Barik, silakan. Wis enak nih. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian ini ada yang paling terkenal yaitu berpenyiku dan komplement. Tadi saya udah sebutkan ya. Kalau sudutnya itu adalah alfa ditambah beta bakal sama dengan kalau berpenyiku yaitu 90. Nah, kalian harus hafal juga istilah komplement. Mungkin cara menghafalnya kalau saya sih siku ku gitu kan ada k-nya. Komplement kok berarti dengan k-nya ini kayak seakan-akan jadi bagian kayak untuk menghafal. Kalau suplemen gitu juga sub gitu ya. Jadi ada s-nya. Jadi kalau yang suplemen beda dengan yang berpenyiku. Ya ini alfa tambah betanya jadi berapa? 180. 80. Nah, mungkin teman-teman udah pada ngerti juga ya. Sama ada sudut refleksi. Kalau misalkan sudut refleksi biasanya ini misalkan alfa, yang ini beta. Nah, ini alfa tambah betanya berapa? 60. 360. Nah, dua hal itu aja yang kalian pegang, insya Allah bisa menjawab beberapa soal yang lain. Nah, sekarang tadi nih kita paling penting dari garis dan sudut ini yang ini. Tadi kan kita ngebahas nih ya, kalau misalkan ada sebuah garis gitu ya, sebuah garis, terus di sini apa namanya, garisnya itu sama, miring yang sama gitu ya. Kalau kita buat garis juga yang sejajar dengan garis yang ini, misalkan L ini G gitu ya, maka sudut terbentuk ini ya bakal sama dengan sudut yang ini, gitu kan? Artinya ini disebutnya sudut sehadap. Ya, sudut sehadap. Jadi kalau misalkan A2 nih, sudut ini bakal sama dengan sudut yang mana? Sehadapnya. Ini kita masuk ke poin sehadap. 2. Berapa? B2. B2 gitu ya. Berarti sampai sini gitu ya. Yang sehadapnya aja, yang B2. Kalau misalkan saya buat lagi garis di sini, sama nggak sih sudut ini sama dengan A2? Kalau sejajar sama. Gitu kan? Kalau misalkan saya buat sebuah garis tapi nggak sejajar dengan G, gini misalkan. Nah, maka ini sudutnya sama nggak dengan A2? Beda. Karena garis yang terbentuk, sudut ini kan terbentuk dari garis ini ya, nah itu bakal beda. Kecuali saya buat garisnya sama, sejajar, maka sudut ini bakal sama nggak dengan A2? Sama, karena dia memiliki garis atau kemiringan yang sama dan horizontal, gitu ya. Nah, itu yang sehadap. Terus yang keduanya kalian pegang adalah berseberangan. Nah, kalau berseberangan juga bakal sama nih. Berseberangan misalkan nih. A2 ini B2 ini adalah 60, maka A4 B4 ini berapa? 60 karena dia berseberangan gitu. Nah, dua poin penting ini aja, berseberangan sama atau bertolak belakang ya, sama aja bertolak belakang atau berseberangan itu sama pasti nilainya. Nah, kalau mau latihan kalian buat sudut itu tuh biasa dari segitiga. Nah, dari segitiga. Kenapa sih segitiga itu sudutnya alfa, beta tambah gamma itu 180, ada yang tahu nggak? Mungkin kan dihitung kalau dikasih yang sehadapnya lagi segitiga sehadap itu kan hasilnya persegi, jadi dibagi 2 gitu. Oh, itu boleh juga tuh kayak gitu. Kalau saya sih ngambil dari sini. Nah, ini berapa? Itu alfa. Alfa. Kalau ini ini apa? Gamma. Beta. Nah, beta ya, karena dia adalah berseberangan ya. Berseberangan. Kalau ini apa? Gamma. Gamma. Nah, coba teman-teman, karena dia satu garis yang sama ya, yang miringnya sama pasti bentuknya sama. Maka ini kan horizontal kan, berarti gamma tambah beta tambah alfa sama dengan 180. Nah, itu sih. Oke. Kalau mau latihan, kita coba latihan ya. Kita coba latihan. Biasa paling sering tuh kalau misalkan saya punya garis nih. Saya punya garis G gitu ya. Garis G. Terus saya punya garis L. Sejajar nih, garis G sama garis L tuh sejajar.
dan dihubungkan semua garis yang ini satu sama garis yang ini. Nah, garis ini tuh sudutnya membentuk sudut alfa antara garis miring ini sama garis horizontal ini. Sudutnya alfa. Alfa itu dia punya nilainya adalah 139 derajat. Terus di sini antara garis yang ini nih, yang miring ke kiri dan miring ke bawah kiri itu sama dengan X derajat. Nah, kalau yang ini sudutnya antara horizontal dan garis yang miring ini tuh membentuk sudut beta, di mana beta itu sama dengan 43 derajat. Nah, pertanyaannya berapa sih nilai X derajatnya? Gimana caranya? Kan kalau kalian garis bantu. Nah, gitu, benar. Kalian perlu buat garis bantu. Saran saya buat teman-teman yang masih kebingungan dengan garis bantu, lihat aja nih yang selek sendiri gitu ya, yang selek sendiri. Apa sih yang sudutnya sendirian, ya kita bantu dengan garis bantu. Ya, gini set. Nah, gitu. Nah, yang lainnya yang garis yang sama kita bantu. Artinya kita bukan bantu tapi kita perpanjang. Supaya kita tahu tuh. Yang juga perpanjang. Nah, gitu aja. Nanti kan ketika konsekuensinya ketika misalkan kita bagi ini kan X derajatnya terbagi jadi dua bagian ya. Ada yang misalkan bagian A ini yaitu adalah antara garis ini sama horizontal kan. Sama bagian dari B antara garis yang di sini sama garis yang horizontal. Maka untuk mencari X derajat itu kita harus mencari nilai A dan B. Atau kalau hubungannya X derajat sama dengan A ditambah dengan B gitu. A-nya berapa? A-nya 43. 43. Kenapa? Kenapa bisa dapat 43? Kita lihat. Ini kan satu garis ya. Di sini horizontal, maka di sini nilainya berapa? A juga kan? Sama kan nilainya A dengan A. Nah, dia berseberangan nih dengan 43 derajat, maka A-nya itu sama dengan 43 gitu. Ya udah, A-nya benar 43. Nah, kalau yang B-nya gimana dapatnya? 180 dikurangi 139. Nah, mantap. Dapatnya juga dari kayak tadi, ini kan berseberangan gitu ya, alfa. Karena dia memiliki garis miring yang sama dan horizontal, maka segini juga adalah segini juga adalah alfa gitu ya. Karena dia sehadap tuh. Maka alfanya sama dengan 139. Nah, segini itu adalah garis horizontal yaitu 180. Makanya B-nya itu kita bisa dapatkan dari 180 dikurang 139. Maka dapatnya berapa B-nya? 41. Maka X derajatnya berapa? 41 ditambah 43. 84 ya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Contoh kedua deh, kalau misalkan masih belum ada yang ditanyakan. Kita buat lebih rumit lagi. Nah, set. Ada garis G lagi. Terus ada garis yang L di bawah. Terus antara G dan L dihubungkan dengan dua garis yang kayak gini. Gitu. Di mana di sini tuh dia membentuk sudut di sini membentuk sudut alfa ya. Yaitu alfanya itu sama dengan 66 derajat. Terus di sini dia membentuk sudut juga, sudutnya itu 105 derajat gitu ya. Terus dia membentuk sini juga sudut yaitu 74 derajat dan di sini ada sudut X. Nah, maka ditanya berapa sih nilai X-nya? Pasti cari sudut bantu dulu kan. Kalau yang nyengsele ada berapa nih? Nyengsele. Ada berapa segitiga yang nyengsele? Nyengsele itu apa sih? Ya, yang kayak gini nih. Nggak ada bantuan garisnya. Ini ada berapa? Ada 2 kan? Nah, itu buat garis bantunya. Nah, set. Gitu. Ini buat garis bantu. Artinya ini dia ngebagi jadi berapa bagian? 2 juga kan? Ada yang A, ada yang B. Di sini ada yang C, ada yang D. Sok cobain berapa nilainya? Kalian dapat berapa? X-nya berapa? Mungkin Gia dan Anissa mungkin bisa itu ya, kalau misalkan ada yang tidak diketahui tiba-tiba blank, tanyain aja. Kenapa sih bisa dapat kayak gini gitu, supaya kita dapat pas ngehnya gitu. Siap kan. Oke, mantap.
Ini nyari X ya, Kak? Nyari X. Kalau misalkan kalian masih bingung, tambah garis bantu. Selalu memperpanjang garis yang miring. Panjang. Garis yang perpanjang. Dia perpanjang. Dia perpanjang. Dia perpanjang. Gitu. Proses mikirnya gitu. 35 kan? Emang Oke, 35. Dapatnya dari mana? Itu 105 kurangin 6, 66. Terus Ya kan? Benar. Dapatnya kan dari sini ya. D-nya itu adalah sama aja dengan 166 kan? Jadi segini itu bukan sama dengan D kan? Maka di sini 66. Kalau 66 C-nya berapa? Tinggal 155 kurang 66. Itu 39. Nah, si C ini bakal sama dengan di sini kan? Karena dia satu garis yang sama terus horizontal, maka si ini juga adalah si C gitu. Kalau ini C berarti B-nya sama dengan C, yaitu C-nya sama dengan 39. Sampai sini ngerti nggak? Nah gitu. Berarti kalau B-nya 39, berarti A-nya berapa? 35. Dapatnya dari 74 dikurang 39. Nah, karena ini dia juga membentuk sudut A itu dari horizontal dan garis miring, maka ini juga adalah sudut yang A juga mirip, 35. Dan X itu kebetulan adalah dia saling berhadapan atau saling berseberangan. Maka X-nya sama dengan 35. 35. Oh iya. Yep. Ada yang ditanyakan? Sebenarnya masih banyak sih soal-soal lagi, tapi kayaknya saya lebih ke arah lebih lanjutkan aja ya. Jadi Kang, Ya gimana Gia? carinya itu cari yang lebih cepatnya itu ngambil garis gitu ya Kang? Gimana? Jadi cara cepatnya itu ditambah garis bantu gitu. Ya, garis bantu. Nah, membuat garis bantu itu pertama ada yang nyengsel tadi saya bilang ya. Apa sih disebutnya tuh kayak segitiga yang nggak ada bantuannya, ini yang kayak gini tuh. Kita buat garis terus sama memperpanjang tadi. Lebih enak tuh kelihatannya. Dibandingkan dengan tapi agak rumit sih. Teman-teman hati-hati nih ketika menggambarkan ini tuh kadang suka ngebuat blank. Makanya kalau bagus sih fokus ke tujuannya. Supaya nggak salah juga. Bisa garis bantunya itu udah di luar kepala gitu. Iya, kalau bisa di luar kepala. Bahkan ada yang membuat sebuah garis yang kayak gini nih. Nih, kayak gini. Set. Mungkin kalau kelemahannya, kalau diketahuinya, pernyataan misal A cukup, B nggak cukup gitu, Kang. Iya, yang gitu. Sulit. Itu nanti ada coba soal. Tapi ada juga yang nggak pakai sama sekali garis bantu. Kayak misalkan ini alfanya sama dengan 30. Maka betanya berapa? Sama. Kalau nggak pakai garis bantu kayak nggak kelihatan ya, tapi kalau udah ada feelingnya ya pasti ini sama. Karena dia garis yang sama gitu kan. Tapi dia garis yang sama. Terus nih, berarti ini horizontal. Berarti 30 ini bakal sama dengan ini kan? Ya, ini saling berseberangan gitu. Gitu aja sih. Oke. Nah, saya akan masuk ke bagian garis dan sudut dan segitiga. Nah, ini tuh kalian mungkin tahu hubungan antara sudut dan garis. Ketika sudutnya semakin besar, maka garis hadapannya semakin besar gitu. Gitu. Kalau sudutnya sama gimana? Ya, sama nilainya. Kalau misalkan ini sudut K ini X, terus sudut M ini X, maka hubungannya gimana? Garis LM sama dengan garis apa? LM sama dengan KN. KN, nah gitu. Oke. Nah, mungkin saya akan ngasih contoh soal aja deh. Kayaknya kalian udah hebat di sininya. Contohnya nih. Nah, ini soal TPS tahun lalu juga nih, tapi nggak tahu paket berapa. Nah, di sini disuruh mencari berapa sih hubungan tentang X, Y, Z. Nah, lihat, sudut ini kita ketahui.
Ya juga kita ketahui. Yang ini berapa? Dikurang aja. Intinya paling kecil. Berapa dapatnya? 40. Maka hubungan X, Y, Z gimana? Kita lihat. 95 itu pasti lebih besar dari 45. Berapa dapatnya? Ada yang udah dapat jawabannya nggak? Ya, itu Y lebih besar Y lebih besar dari Z, lebih lebih besar besar dari X. Ya, karena 95 itu hadapannya adalah si garis Y gitu. Kalau 45 garis Z dan seterusnya. Berarti jawabannya yang A ya. Oke. Yang Gimana? iya deh. Ya dibalik. Dibalik. Iya benar dibalik. Nah, lanjut ya. Nah, makanya kenapa sisi garis itu kalau sama sisi, segitiga sama sisi itu sudutnya sama semua. Karena ya tadi hubungannya. Gitu ya. Kalau sama kaki, yang kakinya yang sama. Alfa, intinya dengan alfa juga. Gitu ya. Nanti mungkin kalian akan menemukan soal yang kelihatannya kayak tidak sama kaki, tapi dikasih tahu nih. Ternyata dia tuh, nih, misalkan gini. Ya Kang tadi. Ini garis, sisi sama sisi, gitu kan? Gimana sih hubungan misalkan ini 30. Nih, misalkan gini. Berapakah nilai X-nya gitu? Ini nilai X berapa? 30. Oh iya. Berapa? Bentar Kang. Oh 75. Oke, makasih Gia. Berapa? 75. Iya 75. 75 karena di sininya pasti nilainya. Bangun udah. Nah, sama kan? Lihat ini nilai X. Kalau Gia, dijumlahkan makasih. X tambah 30 180 kan? Berarti 2X sama dengan 180 kurang 30 atau sama dengan 150. Maka X-nya sama dengan 75. Ya, ini X dengan X-nya ini ya berseberangan, artinya ya udah X derajat itu juga sama dengan 75. Nah, mantap gitu ya. Itu soal TPS tuh. Nah, lanjut nih. Ini kayak gini nih soal TPS yang tadi saya sampaikan sih tadi, lupa. Ini soal TPS tahun lalu banget, 2019. Katanya segitiga BDC sama kaki dengan BC segitiga BDC sama kaki dengan BC sama dengan DC. Ya udah dikasih tahu nih BC sama dengan DC. Titik A terletak pada garis perpanjangan CB. Titik A itu terletak pada perpanjangan garis BC gitu ya. Nah, jika P sama dengan 36 derajat dan Q 50 derajat, berarti berapa? P-nya itu 36. Q-nya itu 50. Berarti 50. berapa sih nilai X-nya? 40. Berapa? Enggak. Bukan. 29 Kang. 140 tambah 36. Itu 130. 65 ya. Berapa tadi dapatnya? Tadi ada yang dapat berapa? 29? 99. Saya Dapatnya dari mana? itu Ininya berapa? yang segitiga Itunya BDC 40 derajat. itu 40 derajat. Terus ini Bawahnya juga 40. 40. 140. Tapi 40 tambah 40? 29. 29. Enggak. Bukan 40 kan? 75. Itu 65. 65 ya? Oh iya 65. Ya dapat. Ini 65, berarti yang ini berapa? Itu 115. 115. Berarti kan bisa dijumlahkan ya. P tambah 115 ditambah X berapa jadi? Ya 9 gitu ya. X ditambah 115 ditambah 36 bakal sama dengan 180. Maka X-nya sama dengan 9 gitu. Tinggal pindah ruas saja. Gimana Gia dan yang lainnya? Apakah kebayang gitu atau gimana? Kebayang Dan kan? Anissa, kebayang lah ya. Sip. Nah, kita lanjut ke ini. Istilah yang mungkin saya akan pengen kenalkan sih ke kalian adalah istilah garis dan sudut pada segitiga. Nah, biasanya itu ada garis bagi. Nah, ini garis bagi mungkin teman-teman masih ingat ya, ketika ada garis DA gitu ya, ini yang saya sebut warna hijau, dia menjadi garis bagi untuk sudut BAC. Maka sudut BAC itu dibagi dua dengan sudut jumlah yang sama gitu. Itu dia ya, garis bagi. Kalau garis tinggi, ada garis KH yang menjadi garis tinggi di segitiga
IHJ gitu ya. Maka dia HK itu akhirnya menjadi membentuk sudut siku-siku gitu. Itu garis tinggi. Kalau garis berat ada segitiga QPR, maka dia membagi sisi sama berat atau sama panjang gitu. Walaupun di sini kita nggak tahu, ini bentuknya P, ini bentuknya kita nggak tahu, jumlah nggak akan sama. Terus ada lagi terakhir garis sumbu. Garis sumbu tuh dia mah udah membagi sama panjang, terus siku-siku lagi gitu. Oke, nah mungkin istilah-istilah gini semoga teman-teman masih bisa paham ya, karena takutnya ada di TPS. Nah, karena TPS sebelumnya juga ada soal kayak gini nih. Pernah ketemu belum? Garis bagi pernah. Pernah ketemu? Jawabannya berapa? Apa itu? Nilai D ditambah 9 derajat C. Dan ACG merupakan garis lurus tuh, ya kan garis lurusnya. Terus katanya Gimana aja itu? garis CD-nya adalah garis bagi sudut BCG. BCG itu berarti kan ini sudutnya BCG gitu ya, ini sudutnya. Ini sudutnya nih. Nah, garis DC ini sebagai garis pembagi. Artinya ini berapa sudutnya? D. D gitu ya. Paham nggak? Walaupun bentuknya kayak kok lebih besar ini ya, tapi kan dia disebutkan dia adalah garis bagi. Maka panjang sudut sudut besar sudut ini bakal sama dengan sudut ini. Nah, berarti kalau segini itu berapa? 2D derajat dikurangi 2D ditambah C sama dengan 180 derajat. Maka D ditambah 1/2 C-nya berapa? Nah, biasa orang bingung nih di sini nih. Suka bingung. Dibagi 2 aja. Dibagi 2 aja, benar. Dibagi 2 aja gitu ya. Jadi 2D bagi 2 yaitu jadi D tambah C bagi 2 1/2 C sama dengan berapa? 90. Udah deh. Jawabannya jadi 90. Kang, boleh lihat slide sebelumnya nggak, Kang? Yang garis bagi garis ini. Nah, itu ya. Oke, nanti saya akan bagi ke Oke, udah, Kang. Oke. Nah, ini untuk soal yang nomor ini tuh ada di TPS. Sip. Nah, mungkin saya akan lanjut ke pembahasan tadi. Nah, kenapa saya lakukan pembahasan yang lain? Karena ini tuh kayak seakan-akan mungkin bagi teman-teman ya EZ lah ya. Artinya kalau yang salah juga mungkin dasarnya masih kayak lupa-lupa ingat atau yang keliru. Kalau kayak gini kita bisa tahu A-nya berapa dapatnya? Mana? 180 dikurangi 127. 180 dikurang 127 karena ya tadi juga sih 43. ini kan sama dengan 43 ya. Kalau C ini? 43. 45. Ini 43 atau berapa? Coba hati-hati. 53. 53 ya. Ini berapa? 45. 45. Nah, gitu. Karena tahu ya kalau misalkan ada yang masih belum tahu kenapa dapat 45 karena ini tuh sejumlahnya 180. Berarti kalau untuk mendapat ini 180 dikurang 135. Nah, mencari B-nya berarti berapa? 180 dikurangi 53 tambah Nah, 180 dikurangi dengan 53 dikurangi dengan 45. Jawabannya berapa? Itu 98 ya, 82. 82 gitu ya. Nah, gimana? Mungkin Gia, Anissa atau yang lainnya yang belum tahu lah. Monggo Ikna, Tessa, terus juga Rian, Jaka dan lain-lain yang belum tahu bolehlah langsung kabarkan. Oke, kalau tidak saya lanjutkan ya. Nah, kalau kayak gini nih, gimana nih teman-teman? Misalkan agak TU, ini gimana nih? Ada yang keliru kah atau gimana? Nah, coba ya. TU sama dengan UV. Maka kalau TU itu kan garis TU ya, sama dengan garis UV. Nah, berarti ini segitiga sama apa? Sama kaki. Sama kaki. Berarti kalau sama kaki, ini kan hadapannya sama. Berarti sudut ini, kalau garisnya sama, berarti sudutnya berapa? Sama 63. 63 juga. Kalau udah dapat 63, yang N-nya berapa nih guys? 124. 54 dapatnya dari 180 dikurangi dengan 126 atau sama dengan 54. Nah, karena kalau dijumlahkan kan jumlah 3 sudut ini 180 ya, pindah ruas jadi. Kang, itu 63-nya dari mana, Kang? Oh, iya Oh, paham. 63 karena garis sama kaki. Iya. Ya kan? Nah, kalau N-nya 54 berarti N di sini sama dong. Berarti berapa? 54. Di sini sudutnya berapa? 90. 90. Maka jumlah ketiga sudut di dalam
persegi lagi. Jumlah ketiga sudut dalam segitiga jumlahnya 180. Berarti K ditambah 90 ditambah 54 sama dengan 80. Berarti K-nya berapa? 36 bukan sih. 36. 36. 36. Nah, gitu. Ada yang masih bingung nggak? Kayaknya lancar-lancar aja ya. Alhamdulillah lah. Kita coba lanjut ke sini. Nah, Gitu aja. sini nih, gimana nih kalau yang ini? Sama dengan. Ya, kelihatannya aja udah sama dengan ya. Tapi kalau kita lihat, kalau Mhm. misalkan intinya, kalau misalkan ada garis yang terbentuk dari sesuatu yang sejajar, Sejajar. pasti bentuk garisnya mau kayak gimana pun pasti sama gitu. Misalkan contohnya ini Mhm. sejajar ya, ini sejajar nih. Kalau saya buat garis ini dengan ini, jumlahnya gimana? Atas bawah sama. Sama gitu. Intinya kalau sejajar ya bakal sama gitu. Atau misalkan contohnya gini, set gitu kan. Ini sama ini gimana? Sejajar ya, sama. Sama gitu. Pasti sama. Karena dia sejajar. Sudutnya sama. Sudut ini sama, sudut ini sama. Ini sama, ini sama. Kalau misalkan kita buat sebuah garis, ya pasti dia kongruen gitu. Bentuknya kongruen. Gitu. Atau kalau dibilang mah kayak refleksinya lah. Pasti maka hubungan P dan Q atau PR ya, ini PR, ini QS bakal sama gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau tidak ada, saya lanjut ya. Nah, yang ini nih, mungkin teman-teman ada yang mungkin udah paham tentang pertanyaannya, ada yang suka bingung. Ini ada yang salah ya, ini di kata D-nya. Kalau kita lihat di sini ya, kalau saya sih trik dulu, saya memahaminya adalah kita memahami pertanyaan di awal. Kalau misalkan dikasih tahu ya, diketahui segitiga ABC seperti pada gambar berikut. Apabila sudut A-nya 37 derajat, nah ini pertanyaan awal diketahuinya 37 derajat ya. Berapakah besar sudut C? Berarti yang dipertanyakan awalnya adalah berapa sih besar sudut C gitu ya. Pertanyaan awalnya satunya yaitu berapa sih sudut C-nya gitu ya. Nah, caranya gimana? Ya, karena ada pernyataan 1 dan 2, kita perlu cek satu-satu. Nggak boleh nih, kita cuma cek 1 aja, 2 aja, nggak boleh. Kita coba cek satu-satu untuk menjawab pertanyaan yang di atas. Nah, misalkan kita coba 1 dulu, yang 2 diabaikan. Artinya kita cuma punya data, yaitu 37 derajat, 7X tambah 1, dan AC sama dengan BC. Kalau AC sama dengan BC, nah, berarti ini sudutnya berapa? Sama kaki. Sama kaki, berarti 37 juga gitu ya. 37 juga. Kalau misalkan 37, berarti dapat dong sudut C-nya berapa? Kalian boleh sih, nggak usah ngitung juga, nggak masalah. Yang pokok kalian udah yakin, oh karena ada 2 sudut yang lain, yang C-nya bisa didapat dong. 180 dikurangi dengan 2 kali 37 gitu. Kenapa bisa 2 kali 37? Karena 37 tambah 37 gitu ya. Jangan bingung ya. Intinya kalau udah dapat ya udah silakan, ya nggak masalah gitu. Kalau mau cari-cari, kalau enggak juga nggak masalah. Tapi saya udah dapat infonya bahwa 1 saja cukup. 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan yang di atas. Gitu ya. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu nggak untuk sampai sini? Aman ya? Nah, setelah 1 saja dicek, baru kita lanjut ke 2. 2 saja ya. Berarti kita perlu merinstall ya. Install artinya kita ulang lagi lah. Berarti artinya kita ulang itu maksudnya kita jangan mempedulikan pernyataan 1, kita cuma punya cukup data yaitu sudut 37, sudut C 7X plus 1, dan sudut B-nya. Sudut B-nya adalah 2X plus 7. Nah, biasanya kalau misalkan variabelnya sama, X dengan X, nah itu pasti bisa dikerjakan. Yang bahayanya kalau misalkan ini Y dengan Z, nah, itu pasti perlu dua-duanya tuh. Kalau ada beda variabel tuh biasanya dua-duanya. Atau langsung C aja gitu, kalau ada 2 variabel biasanya ya. Tapi kita jangan dulu langsung jawab itu, perlu dicek dulu biasanya. Berarti kalau kayak gini karena 1 variabel, kita dapat pastikan 2 saja cukup. Karena kenapa? Penjumlahan antara 3 sudut ini jumlahnya berapa? 180 kan? Berarti 37 ditambah 2X plus 7 ditambah dengan 7X plus 1 ya. Sama dengan 180. Bakal dapat nggak sih nilai X-nya? Dapat. Dapat. Kalau udah dapat nilai X-nya, kita masukkan ke sudut C. Sudut C itu kan 7X plus 1 ya. Maka bisa kita dapatkan 7 dikali X-nya itu berapa yang kita dapatkan, ditambah dengan 1. Dapat nggak sih nilai C-nya, sudut C-nya? Dapat kan? Nilainya pasti dapat. Artinya, 1 saja cukup, 2 saja cukup. Kalau teman-teman mau cari nilainya, monggo gitu ya. Boleh, nggak apa-apa. Kalau misalkan gampang, kalau susah jangan dipersulit gitu. Karena kita cuma
pengen tahu cukup atau tidaknya gitu ya. Tapi kalau kayak gini jawabannya gimana? Jawabannya yang mana? Kita lihat kalau satu itu satu saja cukup, berarti satu cukup, dua tidak cukup gitu ya. Kalau nomor B itu kebalik, dua cukup, yang satu tidak cukup. Kalau yang C itu harus bareng-bareng, satu dan dua baru cukup. Kalau yang D itu kebalikannya dari yang C, yaitu satu cukup, dua juga cukup, gitu ya. Kalau yang E, wah satu dan dua tidak cukup. Nah, berarti jawabannya yang mana? D. Yang D gitu ya. Tadi ada salah option karena di sininya satu tidak cukup ya. Gitu. Mohon maaf ya kawan-kawan, ada kesalahan itu. Sip. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ayo, ada yang tadi salah-salah mungkin perlu mengulang lagi. Kalau tidak, silakan lanjut. Kita lanjut aja. Nah, terakhir ini nih. Gimana nih? Nomor ini berapa jawabannya? Mungkin kita udah bahas juga sih nomor ini. 72. Berapa? 72. 7? 2. Dapatnya dari mana? Berapa 72? Dapatnya dari mana? Cara tadi. Cara tadi ya. Coba kita coba cek. Kita tetap pakai bantuan garis. Ya, kalau misalkan ada nyengsle gitu. Nyengsle itu apa ya? Kayak aneh gitu ya. Nggak ada temennya gitu. Bukan sih, nggak tahu apa ya. Saya juga nggak tahu sih. Tapi enak aja dipakai nyengsle. Gitu. Berarti X itu terbagi jadi dua bagian, yaitu bagian yang A sama bagian yang B gitu. Nah, yang A itu berapa nilainya? Kalau kita perpanjang, nilai A dengan sini sama nggak? Ya, satu garis miring yang sama, satu horizontal yang sama. Artinya pasti nilainya sama. Berarti kalau ini dia berseberangan, berarti nilai A-nya sama dengan 26. Gitu. Kalau A-nya 26, B-nya berapa? Kita lihat juga di sini nih. Di sini berseberangannya adalah 134, maka di sini itu berapa? Sama juga kan? Ini dia terbentuk dari garis yang sejajar dan juga garis miring yang sama. Berarti pembentuk sudut ini sama pembentuk sudut ini nilainya sama. Berarti ini 134 juga. Nah, B-nya berapa? Kalau misalkan kita lihat ini satu garis lurus, maka B ditambah 134 sama dengan 180. Berarti B-nya berapa? 45. Berapa? 36. 36. Ya udah dapat ya, B-nya 36. Jawabannya kalau X derajatnya sama dengan 46. 46 sih, atau ada yang salah? 46 ini B-nya 46. 180 kurang 134 coba lihat. 46. 746. Ini 46. Sorry. B-nya 46. Berarti 72 ya. Oke, sip gitu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Sebenarnya itu udah sih. Tapi saya punya soal-soal banyak nih. Wah, kan enak tuh. Contohnya ini deh, saya mau coba nomor ini. Silakan berapa jawabannya? Pernah lihat nggak soal kayak gini? Pada bangun di atas, AE itu berpotongan pada BD. Nah, AE itu berpotongan pada BD di titik C ya. Berapakah X kurang Y gitu kan? Itu pertanyaan di awal ya. Berapa sih nilai X kurang Y-nya berapa gitu ya. Nah, putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ini soal benerannya nih. Katanya nomor yang kita coba cek satu-satu. Coba yang udah dapat jawabannya kabarin aja. Kita coba cek satu-satu. Yang satu ini AB sama dengan BC sama dengan AC. Berarti AB sama dengan BC sama dengan AC. Berarti itu segitiga sama apa? Kalau segitiga sama sisi berarti setiap sudutnya bakal sama X derajat. Maka kita bisa dapat nilai X-nya nggak? Berapa? 60. Kalau X-nya 60, Y-nya berapa? Y-nya 60. Kenapa? Karena X dan Y itu adalah saling yang berseberangan. Nah, bakal dapat nggak sih nilai X kurang Y-nya? 0. Pasti dapat dong kan. 60 kurang 60 ya bakal 0 gitu. Itulah yang A. Berarti satu saja cukup gitu ya. Satu saja cukup. Kalau yang dua gimana? Nah, kita coba perlu ulang lagi nih. Kalau yang dua ya kita jangan menggunakan yang dulunya. Kita kayak seakan-akan diinstal ulang lagi. Nah, yang dua itu kita cuma pakai yang konsep atau punya data yang kedua yaitu DE sama dengan EC sama dengan DC. Berarti DE sekarang kebagian ini
Ini nih. Y-nya dapat nggak? Y-nya dapat nggak? Berapa? Tadi 60. 60. X-nya dapat nggak? Dapat. Kalau dapat dari mana? Kalau nggak dapat kenapa gitu? Nggak dapet ya. Nggak dapat karena apa? Karena Garisnya nggak sejajar itu. Ya benar. Garis yang mana nih? Yang nggak sejajar? AB sama DE. AB sama DE ya benar nggak sejajar. Nggak sejajar. Kalau misalkan kita mau buat yang sejajar, misalkan garis dengan AD gini ya. Nah itu kayak kita main yang itu, tapi kita enggak sih. Berarti kalau misalkan ini Y60, berarti ini berapa? 60. Bisa nggak sih kita dapat X-nya? Kalau kita ini nggak diketahui, ini tanda tanya nih. Nggak ada. Nggak bisa gitu ya. Tidak bisa. Tidak pernah akan bisa. Walaupun saya pilihnya bisa sih. Tapi ya kalau di sini nggak akan bisa gitu ya. Berarti artinya yang D itu tidak bisa atau tidak cukup. Gitu. Kalau misalkan pilihannya 1 cukup, 2 tidak cukup, berarti jawabannya yang mana? Yang A. Yang A. Artinya yang 1 saja cukup, kalau yang 2 tidak cukup gitu. Masih ada waktu 15 menit sih. Teman-teman masih mau ngerjain soal atau langsung proses saja? Langsung. Ayo. Terserah sih. Hah? Soalnya cuma 5 ya berarti sisain 10 menit aja. Wes, mantap. Mantap. Memang 10 menit sih, bukan sisa 10 menit, emang 10 menit sih. Kalian Oh iya, mengerjakan pas 10 menit. Gitu kan. Kita selesai sampai 15 kan? 10 menit lagi gitu ya. Kita coba dulu aja deh ini ya. Saya coba yang ini deh. Kelihatan susah, tapi kayaknya gampang. Gimana nih? Segitiga BEA sama dengan sama kaki, katanya BA sama A. dengan BA. BA, Terus titik C itu C terletak terletak pada garis pada perpanjangan. perpanjangan. Oke. Titik F itu terletak pada AE. F pada AE. Terus katanya titik D adalah titik potong antara FC Potong antara FC dan BE. Nah, ini yang B. Nah, jika A itu sudut A, berarti sudut A yang mana nih? Ini ya. Tuh yang itu. Berarti sama dengan 54. Dan EFD. Nah, EFD yang mana nih? EFD. EFD itu yang itu. Ini bisa disebut sama atau enggak? Tidak. Karena kenapa coba? Tidak sama panjang. Sejajar, nggak sepan. Yang mana yang enggak? Kok kan semiring sama nih. Tapi dia enggak terbentuk gara-gara tidak sama horizontal. Gitu ya. Horizontal. Kalau dia bentuk horizontal, berarti yang ini pasti sama gitu ya. Karena dia Sama. enggak horizontal ya, dia enggak akan sama. Nah, ini juga kan udah dikasih tahu 68 gitu ya. Nah, maka nilai X-nya adalah Oh, yang E-nya juga. ini perlu kayak melatih cara apa ya? Bukan cara berpikir ya. Cara imajinatif kalian. Biasanya yang jadi clue-nya itu adalah sama kakinya. Itu pasti bisa dipakai tuh. Berarti 63 dong E-nya. 30. Jawabannya E. 36. Jawabannya E. Wih, cepet. E. Dapat E. 63 tambah 68. Tahu deh. 131. Mana tadi ya? Iya. 131. Oh ya 49 ada. 9 kan waktu itu? 9 kan? Berapa? 49. 9 ya? 49. Dapatnya 180 dikurangi 54 derajat. oke. Berarti kan ini dapatnya berapa nih nilai di sini? Oh, dapatnya 6. Mana itu 63. 63. Dapatnya tadi ya karena 54 Sama kaki. 54 ditambah dengan 2X ya, karena kan sudut segitiga. Ini kan sudut ini kan ya. Ini juga kan X juga kan? Berarti ini juga berapa nilainya? 63. 63. 63. Berarti ini berapa? Itu 49. 131. Iya 49 itu. 49. 49 ya? Ya, berarti ini karena dia saling berseberangan, berarti X-nya sama dengan 49.
Nah gitu. Mungkin ada yang masih kurang nggak sih? Kenapa sih bisa 49 gitu? Pertama karena, tapi sih clue-nya tuh karena dia sama kaki ya. Kalau sama kaki berarti ini sama ini. Pasti bakal dapat nilainya. Sip. Ada yang mau ditanyakan nggak? Kayaknya udah jago sih. Yang penting teliti, Kang. Bener. Ada deh, ini nih. Saya mau buat contoh, saya buat soal. Saya mau kasih tahu soalnya. Ini saya pernah ketemu soal TPS kayak gini. Set. Set. Set gitu. Yang ini sudutnya 112. Yang ini sudutnya 79. Berapakah nilai X di sini? Bikin garis bantu perpanjangan dari yang 79 itu aja. Begini. Satu. Iya. Kenapa tiba-tiba langsung ngeh di sini? Iya sih. Supaya kita kebentuk garis segitiga kan? Dari 90 derajat ya, Kang? Sudut ini. Hah? Kenapa? Dari 90 derajat. Itu 101. Yang ini berapa? 101. 101. Maaf aja cek gambarnya, tapi ya ini 101. Kalau ini berapa? Yang itu 62. Dapatnya dari mana? 68 maksudnya. Dapatnya dari mana? Dari 112 itu. Nah, ini kan Sejajar itu. dia sejajar dengan ini ya. Terus dia satu garis. Berarti ini tuh sama dengan 112. Berarti kalau 112 di sininya dapatnya 180 kurang 60. 112. Berarti yang ini sama dengan 60 berapa? 68. 68. Nah, jumlah segitiga ini kan bentuk segitiga kan? Yang ini segitiga kan? Iya. Kan berarti jumlah sudut dalam segitiga gimana? 11. 1 Oh, 180 tambah ya 180 dikurangi 101 ditambah 68 ya. tambah 68. Itulah sudut X-nya. Maka X-nya berapa? 11. 11. Oh, ini berarti jawabannya 11. Oke. Iya. Iya, gitu. Gambarnya rada aneh kalau di Ini tuh pernah saya, ini kita bahas aja dikit ya. Saya pernah menemukan soal fisika dari hukum Snellius. Gitu kan. Nanti gimana ya masuknya gitu. Lupa saya. Nah, gini. Set. 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 Oh, yang itu. Sudut. Sudut datangnya theta sama dengan misalkan 60 derajat. Berapakah X-nya? Nah, ya, ada yang kayak gini tuh. Mungkin kalian pernah ketemu ya. Kalian pernah ketemu ya. Ada. Mungkin nggak usah dikerja juga, nggak masalah sih. Saya cuma pengen nge-style. Ada aja ya. Ada ya kan soal-soal kayak gitu tuh. Gitu. Siapa yang bikin soal ini? Saya takutnya ya, ketemu soal yang matematika banget, tapi dibungkus dengan fisika gitu. Tapi semoga aja nggak ada gitu. Gak ada. Asik, Kang. Asik, Kang. Nah, ada lagi. Saya kasih satu soal lagi ya. Ini soal yang menurut saya menarik lah untuk teman-teman coba kerjakan. Apa tuh? Nah, bentuknya tuh kayak gini. Mungkin teman-teman udah ada yang lihat karena saya juga ngerjain dapat di internet ya. Set. Sudut ini tuh adalah 2x tambah 10. Yang sudut ini tuh adalah 3x min 14 derajat. Nah, di sini tuh ada sudut yaitu 266 derajat. Di sini tuh ada sudut y derajat. Nah, yang ditanyakan nilai x dan y berapa sih? Y-nya Y-nya mah gampang ya. 94. 94. 100. Iya, 94. Y-nya dapatnya dari 360 dikurangi dengan Iya, 266. 26. Berapa Gitu. sih? Nggak tahu. Jawabannya berapa? 94. 80? 94. 94? Ayo. 84? 94 ya? 94 nih, ya, 94. Kalau X-nya berapa dapatnya? 360. Yang Ditambahin aja dulu, kan. ditambahin gimana? X-nya? 2x tambah 10 ditambah 3x min 14 ditambah y. Oh, sorry. Ini belum tentu segaris ya. Ini belum tentu jadi segitiga. Jadi ini bisa aja gitu. Enggak, kan. Nah, Oh,
bisa aja jadi gini. Sorry ya, ini mungkin gambarnya kayak seakan-akan jadi kayak segitiga ya. Tapi sebenarnya ini tuh belum tentu jadi bentuk segitiga. Jadi soalnya tuh emang bentuknya nggak kayak segitiga banget. Nah, sorry. Ini Kang di yang ujung-ujungnya tuh Nah, gitu. dijadiin garis aja. Jadi Yang ntar mana? totalnya 360 derajat yang ujung-ujungnya. Ujung ini, terus gimana? Bukan ujung, sebelah kanan. Yang kanan, yang ini. Ya itu yang atas. Diapain? Dibikin garis ke bawah. Garis ke bawah. Nah, hati-hati ya kalau kayak gini. Kenapa bisa kalian dapat 360 derajat? Karena sudut segi 4 itu 360 derajat dalamnya. Segi 4. Nih ya. Berarti kita harus tarik garis juga ke sini. Ya kan? Tapi ini ada sesi yang lain. Kita nggak tahu nih sisi berapa. Ini juga miring nih. Ini sisi miring. Jadi susah kalau pakai cara gitu, kan? Karena miring, ini miring. Ini kita nggak tahu nih. Ini nggak susah didapatkan kalau tanda miring itu. Kecuali bentuknya lurus gitu kan. Nah, ini gampang. Ini 180, ini 360. Ini bisa tuh. Kalau yang miring kayak gini itu susah. Nggak bisa pakai cara kayak gitu. Hati-hati ya. Jadi caranya adalah pakai cara yang biasa, yang selek gitu. Yang selek. Artinya kita buat garis bantu gitu. Ada yang dapat nggak? Kita garis bantu sini. Dapat Kang. Perpanjangan langsung. Oh iya. Ya kan? Terus kita dapat di sini juga. Ya ini juga kita dapat perpanjangannya gitu ya. Ini agak jelek ya, tapi semoga kalian kebayang lah. Berarti kalau misalkan kayak gini, kalian bisa bayangin nggak sudut ini kan sudut segini ya, bakal sama sudut ini nih. Nggak jelek banget ya. Ini nih sama. Nih sama sudut ini nih, sama nggak sih? Kalian kebayang nggak sih sudutnya? Kebayang. Kebayang ya, berarti ya alhamdulillah. Pokoknya ini karena sudut saling apa? Saling berseberangan ya. Ini juga kan seberangan. Misalkan saya sebut ini A, ini jadi B. Nah, kalau kita bandingkan dengan di sini, kan ini satu garis juga kan? Ya ini berapa nih yang ini? Ini. 3x min 14 bukan? Oke, benar B. Karena satu garis yang sama dan garis horizontal. Ini juga horizontal dan garis yang sama. Maka B di sini sehadap dengan B di sini. Kalau ini berapa yang ini? 2x plus 10. Atau A gitu ya. Maka segini itu berapa? 266. 266. Maka A ditambah B-nya sama dengan 266. A-nya berapa? 2x plus 10 ya. B-nya itu berapa? 3x min 14 sama dengan 266 gitu. Maka nilai X-nya 2x tambah 3x kan 5x. Ini 10 kurang 14 min 4 pindah ruas ke sana jadi plus 4. Plus 4 tambah 266 jadi 270. Maka X-nya berapa? 54. 270 kurang 5. Udah deh, dapat gitu. Itu soal yang menarik tuh menurut saya. Biasa, cepet banget. Gitu ya. Kalau mungkin belum ya cari nanti dulu. saya akan kasih itu deh. Saya akan kasih contoh soalnya yang lain. Tapi kita akan karena waktu juga udah mau itu ya. Yang mau selesai, saya akan bagi deh tuh apa tuh post test. Nanti kalau misalkan di post testnya ada yang susah, tanyain aja setelah selesai. Hati-hati dengan itu ya tadi ngebuat sumbu. Saya soalnya kadang ada yang memang kayak gitu, yang suka apa namanya itu kita sebenarnya bisa kayak misalkan ketiga tadi gitu kan. Nanti muncul. Ya tadi kayak gini juga. Kita harus bisa memanjangkan ini horizontal supaya ngebentuk sebuah sudut. Sama sudut.
Oke, silakan masuk. Sesi 3 hari kedua. Wih, siapa yang bisa beatbox tuh? Oh iya, lupa di mute. Oh, saya juga jago beatbox loh. Wih, saya pernah belajar, Asik. tapi nggak jago terus. Gimana? Udah masuk semua ini? Ada 11. Sisa 2 lagi. Apa itu? Barik udah. Terus Tessa udah. Keren belum, Kang? Oh ya, moga-moga. Itunya apa, Kang? Oh, Kodenya? sorry. Kodenya ya, belum. Monggo. 721610. 610. Makasih, Kang. Yuk, sama-sama. Berarti satu lagi ya, siapa? Partisipan. Rian, Anissa udah belum? Zakaria. Satu lagi. Ada yang kurang kah? Oke, Rian, sahabat The Massive sekarang akhirnya muncul juga. Oke, kita mulai ya. Saya yakin kalian pasti bisa. Intinya fokus itu kunci paling utama. Kalau misalkan emang ada teman-teman yang kekurangan, misalkan artinya kurang melebihkan atau lupa, itu tandain. Kalau bisa sih habis sesi ini atau kapanpun tanyakan ya. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di mute aja ya nanti takutnya. Oke, selamat mengerjakan. Saya mute aja ya semuanya. Gimana, paham nggak sih bisa emang untuk soal ini memang ada besar ya sebenarnya harus teliti sih karena kan semakin banyak konsep yang kalian pahami akan semakin memudahkan untuk mengerjakan soal tipe kayak ini karena yang misalnya yang diuji itu adalah sama ini jadinya jadi adalah di sini berarti jadinya ditambah dikali aja deh yang ditanyakan adalah B banding C. C-nya dengan kiri, jadi B per C sama dengan 36/6. Sederhanakan dibagi 4, 9 dibagi gitu. Gak susah.
Jadi sampai sini dulu sih, kita udah selesai di jam 18 seperti tadi ada prosesnya. Untuk yang proses nomor 5 yang tadi di gua udah 9 orang benar kok. Jadi akan Santai aja ya kawan-kawan. Jangan terburu-buru sama waktu. Oke. Yang udah, alhamdulillah. Yang belum jangan terburu-buru ya kawan-kawan. Santai saja. Pahami baik-baik maksud soalnya dulu. Ngelek, mikirnya kurang cepat.
kalian, kemudian semangat terus, jangan patah semangat, merasa gagal, kalian itu Oke, karena waktunya sudah habis ya, saya pengen titip pesan aja ke teman-teman. Jangan merasa cukup, artinya jangan merasa cukup untuk materi ini, terus kembangkan. Kira-kira kalian perlu apa sih yang perlu diperlukan, kembangkan saya terus. Bagi yang masih belum masih memahami, boleh tanya lah di luar jadwalnya, oke? Sip, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang berkenan di hati kalian. Saya tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Semangat terus, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Astagfirullah. Mau jatuh. Emang udah bagus. Teh Debbie. Hai. Rian Kok? ya? Oh, Rian tadi nggak ada, ih kesel. Rian. Iya nyariin Ji. Gimana ya? Nggak nyariin sih sebenarnya, cuman Teh ada tugas gak Teh? ada. Gabut. Halo Teh. Halo Teh Nisa. Halo. Hmm. Karaokean yuk. Yuk, Ayo. karaokean. Ayo. Nuzu, semangat. Rasar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye semuanya. Dadah. Dadah. Waalaikumsalam.